Assalamualaikum Ananda, bertemu lagi dengan Ibu Irmayanti dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia. Pada pertemuan ini kita akan belajar struktur dan ciri kebahasaan teks cerpen. Nanda, struktur cerpen ada 6. 1. Abstrak. 2. Orientasi. 3. Komplikasi. 4. Evaluasi. 5. Resolusi. Dan yang keenam, koda. Yang pertama, abstrak. Abstrak ini Ananda opsional. Artinya tidak harus ada. Artinya boleh kita buat, boleh juga tidak. Abstrak artinya adalah ringkasan cerita atau intisari cerita. Jadi kita letakkan di awal cerpen. Ananda, struktur yang kedua adalah orientasi. Orientasi ini Ananda berisi pengenalan tokoh, kemudian berisi latar. Artinya pada bagian orientasi ini kita bisa menemukan latar tempat, latar waktu, dan suasana cerita. Ananda, struktur yang ketiga adalah komplikasi. Ananda, komplikasi adalah konflik yang terjadi dalam cerpen. Konflik digambarkan mulai dari masalah mulai muncul, sebab terjadinya masalah, akibat masalah yang digambarkan melalui rangkaian peristiwa dalam cerpen sampai kepada klimaks atau puncak masalah. Nanda, struktur yang keempat adalah evaluasi. Evaluasi Ananda adalah konflik yang tadi terjadi sudah tampak jalan keluarnya. Artinya sudah terjadi penurunan masalah. Struktur yang kelima adalah resolusi. Resolusi adalah penyelesaian masalah atau disebut juga dengan akhir cerita. Nah, struktur yang keenam adalah koda. Pada bagian koda ini, kita akan menemukan amanat atau pesan yang bisa disampaikan melalui cerpen. Ananda, koda ini sifatnya opsional. Artinya, koda ini boleh ada, boleh tidak. Ananda, sekarang kita masuk pada ciri kebahasaan teks cerpen. 1. Kata sifat. Kata sifat bisa kita temukan pada sifat-sifat tokoh yang digambarkan melalui cerpen. Ananda, ciri kebahasaan yang kedua adalah keterangan waktu. Artinya kapan peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam cerpen terjadi. Dan ciri kebahasaan yang ketiga adalah keterangan tempat. Maksudnya Ananda, di mana peristiwa-peristiwa yang diceritakan dalam cerpen terjadi. Ananda, ciri kebahasaan yang keempat adalah kalimat langsung. Kalimat langsung banyak sekali kita temukan dalam cerpen, misalnya dalam percakapan atau ucapan-ucapan langsung oleh seorang tokoh. Dan ciri kebahasaan yang kelima adalah kalimat tidak langsung. Ciri kebahasaan yang keenam adalah penggunaan bahasa tidak baku. Ananda, di dalam cerpen banyak sekali kita temukan bahasa-bahasa yang tidak baku. Contohnya ada kata enggak, bikin, atau ada kalimat mau dong, atau yang lainnya. Ananda, ciri kebahasaan yang ketujuh dari teks cerpen adalah penggunaan gaya bahasa. Misalnya ada kalimat pena menari-nari di atas kertas. Yang biasa menari adalah manusia. Jadi, di dalam hal ini digunakan majas personifikasi. Atau bisa juga Ananda temukan penggunaan majas misalnya Raja Siang sudah muncul di ufuk timur. Artinya Ananda yang muncul itu adalah matahari. Jadi, kita bisa menemukan majas metafora. Demikianlah yang dapat Ibu sampaikan pada hari ini. Semoga bermanfaat bagi Ananda.
Ibu sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.